ya. Jadi tubuh itu sudah ada aturan main dari Tuhan kita yang menciptakan, yang maha agung, yang maha besar ini, bahwa kalau kita memasuk atau memberi perlakuan yang seperti saya sampaikan tadi, kalau dia nature, maka dia akan meresponnya dengan baik. Nah, topik kita pada hari ini, seperti tadi, back to nature, yang lebih detail lagi adalah bagaimana upaya kita untuk meningkatkan respon imun tubuh dan upaya membantu proses penyembuhan penyakit secara alami, ya. Terutama kita dihadapi saat ini dalam pandemi COVID-19. Slide, silakan. Ya, jadi kita mengetahui bahwa tubuh kita tadi membutuhkan suatu sistem, suatu yang membuat kita bisa terhindar, tercegah, bahkan tersembuhkan dari berbagai penyakit. Nah, salah satu yang sangat penting dalam sistem tubuh kita itu adalah bagaimana sistem imunitas kita itu bisa optimal bekerjanya. Tentu saja harus menjalankan suatu pola hidup sehat tadi. Pola hidup sehat yang tidak bertabrakan dengan aturan main yang ditetapkan oleh Tuhan yang membuat struktur tubuh kita. Nah, itulah yang saya maksudkan, kita harus back to nature. Slide, please. Tentu saja tadi kita perlu memprevent tubuh kita supaya kita bisa terlindungi dari salah satu penyakit sekarang yang sedang mendera dunia ini, yaitu COVID-19, ya. Nah, terkait dengan sistem imun tubuh kita itu ada 3 hal yang penting, ya. Pertama yaitu pengertian dari imunitas, bahwa imunitas adalah bentuk daya tahan tubuh kita untuk melawan penyakit atau infeksi, ya, termasuk dalam hal ini juga kanker dan seterusnya, ya. Nah, sistem imun adalah semua sel. Semua sel ini nanti kita akan gambar dalam suatu sistem hematopoietik di dalam tubuh kita, ya. Dan semua sel tadi itu terlibat bekerja dalam membangun imunitas tubuh. Nah, sistem dalam hal menangkal penyakit tadi, dalam melawan infeksi, dalam mengatasi kanker misalnya, maka ini harus bekerja secara sistematik, ya, terstruktur, merupakan suatu kesatuan, dan dia bekerja automatically, ya. Jadi itu sudah ada aturan main. Jadi dia sel-sel tersebut sungguh sangat cerdas, ya, merespon terhadap hal-hal yang memunculkan kita bisa terkena penyakit atau mengalami infeksi dan seterusnya, gitu. Nah, yang terakhir itu adalah respon yang diberikan oleh sel-sel imun tadi, ya, sel darah putih khususnya, ya, itu yang dimaksud dengan respon imun tubuh. Nah, inilah yang perlu kita pelihara, kita tingkatkan, ya, menjadi lebih baik. Slide, please. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Tuhan sudah menciptakan, ya, suatu proses pembentukan sistem imun. Khususnya yang kita bicara hari ini adalah terkait dengan darah putih, ya. Jadi mulai dari sel induk pluripoten yang dibentuk di sumsum tulang belakang kita, ya. Kemudian dia berubah menjadi sel-sel yang lebih matang
bisa berupa limfoblast, monoblast, mieloblast, dan seterusnya gitu ya. Kemudian menjadi akhirnya sel-sel yang didistribusikan di pembuluh darah kita, ya, mulai dari basofil, eosinofil, namanya neutrofil, monosit, limfosit, T, B, dan natural killer cell, ya, namanya makrofag, ya, sel dendritik, sel plasma. Ini suatu, saya menyebutkan sebagai suatu tentara, ya, tentara yang disiapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menangkal berbagai agen yang bisa menyebabkan tubuh kita mengalami sakit. Slide, please. Ya, nah, ini saya ingin memberikan gambaran bahwa tubuh kita dilengkapi dengan suatu, selain tadi sel-sel darah putih yang terkait dengan sistem imunitas, ya, juga dilengkapi dengan suatu sistem limfatik namanya, cairan limfa, ya, yang dilengkapi dengan kelenjar-kelenjar yang kita sebut kelenjar getah bening, ya. Jadi di struktur tubuh kita ini kayak seperti pembuluh darah juga, ya. Tetapi beda, ya. Sistem limfatik ini, ya, dia berbeda dengan sistem pembuluh darah, ya. Jadi dia akan aktif kalau otot kita berkontraksi. Jadi dia beda dengan pembuluh darah yang dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian ada kontraksi otot juga gitu ya, ada gravitasi. Nah, kalau ini tidak dipompakan ya, tidak dipompakan, tetapi dia bisa aktif kalau tubuh kita melakukan kontraksi pada ototnya khususnya. Jadi sistem limfa itu jadi semakin aktif. Ya, itu nanti terkait dengan bagaimana kita harus menggerakkan tubuh supaya sistem limfatik ini yang berisi sel-sel imun kita, sel-sel darah putih, ya, karena ada kelenjar-kelenjar tempat menyimpan sel-sel tersebut dan juga tempat memfilter, ya, itu kalau diaktifkan tadi maka dia menjadi optimal, ya, kerja sel-sel darah putih dalam rangka tadi mempertahankan tubuh kita dari serangan berbagai agent, ya. Dan gangguan, inilah yang saya maksudkan back mengembalikan keseimbangan tubuh kita supaya dia yang tadi mungkin mengalami penurunan, dia membaik, ya. Sel-selnya melemah kerjanya, dia kemudian membaik, sel-sel darah putihnya. Nah, proses untuk mengembalikan tubuh kita ke dalam keseimbangan ini kita menyebut sebagai back to nature. Dr. Ferry, ya. Harusnya ini ada slide yang terbaru. Yang slide terbaru ada defend di sini, ada defend, ada detox, defend, dan restore. Ini mungkin ini ada Dr. Ferry? Enggak ada. Oh, berarti ini yang masih draft ini nampaknya. Ada yang terbaru, ada detox, defend. Gitu ya. Nah, jadi ini mohon kembali ke tadi. Ya, sebelumnya gambar. Ya, ini. Jadi di sini ada 3 mekanisme, ya. Ini kita bicaranya nanti poinnya di sini. Yaitu ada mekanisme yang disebut dengan suaranya hilang, Dok. Bu Ferry, suaranya hilang. Mohon maaf. Bagaimana kita meningkatkan imunitas, meningkatkan respon imun tubuh kita, ya, menguatkan, mencerdaskan dan seterusnya gitu ya. Jadi itu masuk kategori yang kita sebut sebagai defense, ya.
Kemudian yang ketiga itu restore, ya. Restore. Restore itu mengembalikan sel-sel kita itu kalau yang sakit, yang rusak dan seterusnya diperbaiki atau yang kita sebut proses regenerasi. Jadi ini ada 3 mekanisme. Nanti kita bicara detox dan defense ini lebih banyak, meskipun restore atau regenerasi itu juga kita bicarakan nanti ya di slide selanjutnya. Slide please. Slide please. Ya. Ya, tadi ini ada 3 fungsi sistem imun. Yang pertama ini, ya kembali. Halo? 3 fungsi. Balik ke slide sebelumnya. Balik ke fungsi imun, sistem 3 fungsi. Ya, fungsi sistem imun ya. Yang pertama ini kita merangkum, ini adalah fungsi pertahanan ya. Yang nomor 1 ya, melindungi tubuh dari invasi zat asing, menghancurkan, menghilangkan mikroorganisme atau tumor yang masuk ke dalam tubuh kita, yang ada di dalam tubuh kita. Itu namanya fungsi pertahanan ya. Yang kedua, menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak atau debris. Homeostasis ya. Fungsi homeostasis. Yang ketiga, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal ya. Ini namanya fungsi pengawasan. Jadi sel-sel abnormal itu dihilangkan ya, dimonitor gitu ya, ada fungsi pengawasan. Inilah fungsi sistem imun. Slide please. Ya, slide please. Ya. Nah, ini kita sebaiknya mengenal berbagai tanda imunitas tubuh kita bermasalah ya. Antara lain yang pertama adalah mengalami gangguan pencernaan ya, sering kembung, sembelit ya, susah ke belakang ya, sakit perut dan seterusnya gitu ya. Dan ini berlangsung kronik ya, kronik. Jadi artinya berulang-ulang terjadi proses ini. Kemudian yang kedua, mudah merasa lelah. Dokter Indra, suaranya hilang. Dan segala macamnya, kita harus curiga ini. Ada gangguan imunitas atau tidak ya. Halo, ya. Suaranya hilang. Suaranya putus-putus, Dokter Indra. Ya, sudah jelas suaranya? Sinyal. Ya, ya. Dokter Ferry? Ya, sudah jelas. Dokter Indra. Suaranya hilang lagi, Dok. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin internetnya. Suaranya jelas? Suaranya? Ya, sekarang jelas. Nah, sudah jelas ya. Saya ulangi lagi tadi bahwa kita harus mengenal 10 tanda imunitas rendah. Antara lain sering mengalami gangguan pencernaan ya. Yang kedua, sering merasa lelah gitu ya. Walaupun lelah ini banyak faktor lain yang bisa berperan, tapi kita harus curiga nih. Apalagi kalau nanti makin banyak keluhan-keluhan dari 10 tanda ini ada di kita curiga nih, sistem imun kita sedang bermasalah gitu ya. Kemudian yang ketiga, sering mengalami infeksi, khususnya infeksi pada saluran napas ya. Ya, bisa sinus, bisa flu ya. Kalau flu-nya misalnya lebih dari 3 kali ya setahun, 6 bahkan sampai 5-6 kali gitu ya, sering gitu, kita curiga ini ya. Infeksi jamur atau sariawan ya, itu juga sinyal ya. Demam ringan ya yang berlangsung kemudian normal ya, kemudian muncul lagi demam dan seterusnya, ringan ya, tidak tinggi gitu ya. Kemudian bisa muncul ruam pada kulit ya, bisa skin rash namanya, bisa ada gatal, kemerahan, ada inflamasi, ada radang yang bisa muncul ya. Sering itu pada penderita diabetes ya, dengan imun yang turun ya. Kemudian nyeri sendi ya, juga nyeri sendi ini sering misalnya pada pagi hari bisa muncul namanya morning stiffness ya.
Nah, kalau kita ada keluhan-keluhan nyeri sendi seperti itu, apalagi ditambah keluhan-keluhan lain di sendi, ya itu harus menjadi awareness kita. Kesemutan atau kurang rasa ya di tangan, di kaki, ya misalnya ada gangguan seperti penyakit pada saraf, ya penyakit saraf, Guillain-Barré misalnya salah satu contoh. Itu ada gangguan pada sistem saraf tepinya ya akibat autoimun ya, kesulitan menelan ya. Jadi ini ada penyakit-penyakit autoimun yang bisa memunculkan keluhan-keluhan menelan, termasuk munculnya bercak putih pada kulit ya, seperti orang menyebut kalau makin tua kita muncul tuh bercak-bercak kulit putih ya. Nah itu juga karena sel melanosit kita sudah mengalami kerusakan, mungkin prosesnya autoimun ya. Slide please. Ya, ini penyebabnya ya. Penyebabnya ini masih banyak ya sebenarnya. Ini saya ambil 5 poin saja ya. Nah, ini stres ini merupakan suatu hal yang sangat penting ya. Kita didera oleh kondisi internal kita sendiri maupun eksternal yang bisa memunculkan stres ya. Stres ini stres kronik yang saya maksudkan. Kalau stresnya akut, tubuh masih bisa merespon ya dengan baik. Tapi kalau stresnya sudah jadi kronik, nah ini persoalan ya. Ini akan menyebabkan sistem imun kita akan ambrol ya. Kemudian apalagi sekarang ya dengan pandemi ini, maka ini betul-betul kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan dan segala macam itu bisa memunculkan stres ya pada setiap orang ya. Sehingga dengan demikian ini betul-betul bisa mendera sistem imun tubuh kita. Jadi ini perlu menjadi suatu perhatian besar ya. Yang kedua itu makanan ya. Saya menyebut bahwa 80% ya usus kita itu berperan dalam imun tubuh kita ya. Jadi kalau makanan yang kita masukkan itu adalah makanan-makanan yang alami, nature tadi, yang sehat kita menyebutnya, maka tubuh akan merespon baik. Tapi pada saat kita memasukkan makanan-makanan, ya, junk food dan segala macamnya, itu akan menyebabkan kerusakan, ya, kerusakan mulai dari kerusakan struktur pencernaan sendiri maupun sistem imunnya yang diganggu, ya, dirusak, ya. Bahkan ada hormon yang harusnya di-create oleh saluran cerna ya, hormon happiness ya, serotonin salah satunya, itu bisa rendah gara-gara salah memakan makanan berupa junk food seperti ini gitu. Kurang tidur ya, saya kira ini suatu hal yang juga penting bahwa kita butuh istirahat, butuh recovery tubuh, sistem imun khususnya, sehingga kita butuh tidur yang cukup ya dan berkualitas ya. Kurang olahraga, apalagi tadi saya sudah memulai bahwa sistem limfatik kita itu beda sama sistem pembuluh darah. Jadi dia kalau orang itu jarang bergerak, sedentary, itu akan bermasalah. Ya, jadi kita setengah jam tuh nggak boleh duduk atau terlalu banyak ya untuk berada misalnya di depan komputer terlalu lama. Setengah jam kita harus bergerak, ya, supaya otot kita itu berkontraksi terus, ya. Sehingga dengan demikian itu nanti akan memperbaiki imun ya. Kemudian apalagi kalau kita konsumsi alkohol, rokok yang saya kira semua kita sudah tahu bahwa ini sangat merusak. Pada rokok itu bahkan terdapat 4.000 racun ya, zat-zat berbahaya yang kita sedot ya. Baik secara pasif ya. Kita bukan perokok tapi kita terpapar rokok ya. 4.000 racun yang bisa merusak tubuh kita ya. Sehingga menyebabkan tubuh kita toxicated ya. Demikian juga dengan alkohol ya, narkoba dan seterusnya dan seterusnya. Slide please. Ya, jadi ini satu slide yang penting sekali bahwa untuk kita bisa sehat ya, menjaga imunitas tubuh secara menyeluruh ya. Maka bahkan menyembuhkan penyakitnya, untuk bisa sehat, maka kita perlu tadi tidak hanya fisik semata, jasmani, tapi juga jiwa, mental ya. Kemudian
saya masukkan rohani di sini. Kenapa? Karena ternyata spiritual itu sudah banyak risetnya. Jadi spiritual sudah banyak risetnya. Itu punya impact terhadap jiwa, ya. Jadi kalau orang itu tidak sungguh-sungguh untuk membereskan ini, ya, selain aspek jasmani, fisik, jiwanya, ya, rohaninya, kemudian juga termasuk aspek ekonominya, ya, sosialnya, maka orang itu sulit sehat secara paripurna, ya. Jadi ini sehat yang didefinisikan oleh WHO. Ya. Kemudian juga dalam rangka bagaimana kita bisa sehat, bisa memperbaiki imun gitu, kita juga harus cerdas, ya. Cerdas itu artinya bahwa kita harus beradaptasi nih, ya. Virus yang juga dia itu makhluk Tuhan ini, artinya kita diberikan sekarang ujian berupa pandemi COVID. Itu kita harus beradaptasi, tidak menjadikan ciptaan Tuhan ini sebagai lawan. Jadi saya kurang sependapat menjadikan bahwa virus corona, COVID-19 itu sebagai lawan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghilangkannya. Ya, karena itu diciptakan makhluk Tuhan. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan memakai akal sehat, ya. Dan kemudian antara lain ada sarana yang kita bisa gunakan, digital. Kita bisa belajar banyak terkait dengan kesehatan, ya, terkait dengan bagaimana sih virus itu, ya, bisa menginvasi tubuh dan seterusnya. Kita bisa banyak belajar, ada teknologi, bagaimana supaya kesehatan kita dipelihara dengan memanfaatkan teknologi digital. Nanti kita akan sampai di akhir sesi nanti, ya, saya bicara mengenai suatu tool, ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan, ya. Bagaimana kita menjaga lingkungan ini supaya tidak menyebabkan tidak sehatnya kita atau imun kita anjlok, rusak karena paparan berbagai agent, misalnya seperti sinar matahari, ya. Nah, kita manfaatkan justru untuk mendapatkan vitamin D, ya, yang merubah provitamin D menjadi vitamin D. Kita manfaatkan udara bersih, kemudian kita manfaatkan juga air yang bersih dan seterusnya gitu, ya. Sehingga dengan demikian upaya yang optimal dari kesehatan, kecerdasan dan lingkungan ini lah yang akan menjaga imunitas kita dan bahkan menyehatkan kita secara menyeluruh. Slide please. Ya, ini adalah sebagai bentuk upaya kita tadi, ya. Kita ada upaya untuk bagaimana tadi mendetoks tubuh kita yang sudah diracuni, ya, dengan berbagai macam ini, kita detoks gitu, ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Detoks dan kemudian juga sekaligus defend tadi yang saya jelaskan di atas, ya. Jadi antara lain bagaimana caranya? Nah, ini kita jaga bahwa makanan yang kita konsumsi itu harus dengan gizi yang seimbang atau kita menyebut sebagai food combining, ya. Ya, ini landasannya bagaimana kita tetap mengkonsumsi makro dan mikronutrien, ya, secara berimbang. Jadi tidak ada yang kekurangan, ya. Makronutrien adalah protein, lemak, karbohidrat, sedangkan mikronutrien adalah vitamin, mineral, ya. Sehingga dengan gizi seimbang kita berharap bahwa imunitas kita akan menjadi lebih baik gitu, ya. Batasi pemakaian gula, garam, lemak, ya, tadi yang banyak pada makanan yang mengandung, ya, makanan yang kita sebut junk food tadi, ya. Kemudian kalau perlu kita konsumsi suplemen, ya. Bahkan ada suplemen yang sudah di-research, ya, sehingga dengan demikian itu lebih meyakinkan kita, ya. Multivitamin, ya, yang bisa dikonsumsi. Tentu saja tadi kita harus hindarkan rokok, minuman beralkohol sebagai penyebab jadi imunitas anjlok, ya. Kemudian istirahat yang teratur dan tidur yang cukup, ya. Tadi saya sudah jelaskan, ya, bagaimana peran tidur itu nanti, ya, karena tubuh kita sungguh memerlukan proses untuk dia istirahat, ya, mengalami recovery
Dan bahkan proses regenerasi itu bisa muncul pada saat kita dalam keadaan tidur, ya. Relax dan kendalikan emosi tadi, ya. Bagaimana kita bisa memunculkan bukan hormon stresnya yang menonjol, tetapi yang saya sebut hormon happiness-nya. Jadi kita harus relax. Nah, relax itu memunculkan hormon terbalik dengan hormon stres tadi. Kalau hormon stres itu ada kortisol, adrenalin, seterusnya gitu ya. Nah, ini yang dimunculkan justru hormon happiness. Ya, ada serotonin, ada dopamin, endorfin, ya, dan seterusnya, oksitosin, ya. Yang 4 hormon happiness yang kita harus drive. Relax tadi akan memunculkan keluarnya hormon-hormon itu. Apalagi kalau kita bisa mampu mengendalikan emosi, ya. Karena saat kita marah, maka sistem imun kita tertekan. Karena yang keluar tadi adalah hormon-hormon yang memunculkan tadi, ya, hormon-hormon stres, ya. Nah, ini harus kita balik, ya. Jadi marah-marah nggak boleh, ya. Apalagi sempat lebih dari sekian menit, ya, menyebabkan respon imunnya anjlok, ya. Kemudian aktivitas fisik. Tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa kalau sistem imun kita, kalau kita melakukan exercise, ya, fisik, ya, yang tidak sedentary seperti tadi yang saya sampaikan, banyak duduk, banyak tidur, dan seterusnya gitu, ya. Nah, maka tubuh kita akan meresponnya. Jadi sel-sel imun itu akan jadi aktif gitu. Ya, itu sudah ada risetnya, ya, bahwa pengaruh gerakan sport olahraga terhadap limfosit, monosit, ya, dari sisi respon imun yang dia munculkan, ya. Jadi itu justru meningkat, ya. Dia semakin aktif, ya, sehingga dengan demikian sistem imun kita akan jadi lebih baik. Slide please. Slide please. Ya, ini juga tadi saya sudah sampaikan, harus cukup tidur, istirahat, olahraga, dan terpapar cukup sinar matahari. Nah, saran saya adalah 30 menit setiap hari, ya. Itu kalau bisa bagus sekali, ya. Tapi kalau tidak bisa, minimal 3-5 hari dalam seminggu. 30 menit aktivitas fisik, ya. Seperti jalan dan seterusnya gitu, ya. Apalagi nanti ada aktivitas yang bisa menggerakkan begitu banyak otot kita, ya, otot, tulang, dan segala macamnya itu digerakkan secara lebih optimal, ya, maka itu jadi lebih bagus, ya, ketimbang kita menggerakkan hanya bagian-bagian otot tertentu, ya. Jadi matahari perlu, seperti saya sampaikan, minimal 15 menit, ya. Kemudian juga kita perlu perhatikan pada saat kita berjemur itu ada hal-hal penting yang seperti saya sampaikan di sini. Ya, kita harus paparkan, khususnya telapak tangan dan tengkuk, ya, karena itu menyerap sinar mataharinya jauh lebih bagus, ya. Jadi ini harus terbuka, telapak tangan, kemudian tengkuk, ya, sehingga dengan demikian lebih optimal proses serapan mataharinya, sehingga akan merubah provitamin D menjadi vitamin D. Kita tahu bahwa vitamin D bermanfaat untuk memperbaiki serapan kalsium yang ada di usus kita, sehingga kalsium tulang gigi kita tidak terpakai, yang tidak menyebabkan keropos, ya, gigi mudah rusak. Slide please. Iya, perbanyak konsumsi buah dan sayur karena kita tahu bahwa di dalam buah dan sayur yang berwarna-warni itu komplit, ya, vitamin dan mineralnya, ya. Nutrisinya, khususnya yang mikronutrien, itu komplit, ya, asalkan kita bisa tadi gizi seimbang. Jadi jangan hanya bayam-bayam terus gitu, ya, tapi kita harus variasikan, ya, berbagai sayuran maupun buah-buahan, ya, karena dia punya keunggulan masing-masing, ya, punya berbagai macam vitamin, ya, mineral, ya, dan juga dia tentu saja berfungsi sebagai antioksidan. Tadi antioksidan, ya, adalah menangkal radikal bebas yang terbentuk pada tubuh kita. Jadi dia berfungsi tadi berperan selain untuk mendetok juga untuk mendefense, gitu, ya. Jadi perannya di sana, ya. Perilaku hidup sehat mutlak. Jadi kita dikasih ujian COVID, maka
kita harus semakin berperilaku hidup sehat, ya, hidup bersih, ya, hidup bersih dan sehat, gitu ya. Ya, dengan berbagai cara. Salah satunya adalah setiap kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita, maka kita harus mengusahakan cuci tangan ya dengan baik ya sesuai aturan mainnya, dan bahkan kita bisa melakukan itu, misalnya ada ritual ibadah ya pada yang Muslim khususnya, mereka mencuci setiap hari tubuhnya itu 5 kali ya minimal dalam sehari itu ya. Jadi ini merupakan suatu perilaku hidup bersih dan sehat yang perlu dibudayakan. Slide please. Nah, ini dia dari WHO itu ada panduan bahwa kita harus melakukan ada 5 hal tentang keamanan pangan ya. Jadi cuci bersih tangan dengan sabun di air mengalir, cuci bahan makanan yang akan diolah ya. Cuci ya, kemudian pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau ya dan alas ya, talenan ya untuk bahan makanan mentah dan makanan matang ya, karena di dalam makanan mentah itu seperti ikan itu banyak kuman, banyak virus ya, banyak zat-zat yang bisa menyebabkan kita sakit. Nah, kita harus dipisahkan dari makanan matang dan makanan yang masih mentah ya. Memasak, yang ketiga, memasak dengan benar dan matang ya, terutama bahan makanan protein hewani. Jadi jangan sampai ada yang tidak matang sehingga dengan demikian akan memunculkan adanya misalnya bibit penyakit atau cacing dan segala macamnya yang tidak mati gitu ya, sehingga dengan demikian itu bisa mendatangkan penyakit. Yang keempat, simpan makanan matang pada suhu yang tepat, aman ya, supaya tidak ditumbuhi oleh misalnya jamur ya dan seterusnya, atau bakteri yang bisa muncul karena perubahan suhu ya. Kemudian gunakan air dan bahan baku yang aman. Jadi airnya itu harus dipastikan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya ya. Jadi kalau misalnya air mengandung kaporit ya nggak bagus ya. Jadi airnya adalah air yang sehat gitu ya. Dan air yang sehat serta tidak juga bahan baku dari misalnya tidak mengandung zat-zat yang berbahaya, misalnya ada makanan bahan pangan kita itu yang mengandung pengawet, pewarna, pemanis, pengembang, pemutih, penyedap, pestisida dan seterusnya. Jadi kita harus hindari nih hal-hal yang bisa memunculkan berbagai kontaminasi pada bahan pangan kita, sehingga pada saat kita konsumsi akan memunculkan berbagai penyakit imun dan termasuk menurunkan imun tubuh kita. Slide please. Slide please. Ya, ini sebagai bagian ikhtiar kita ini. Ikhtiar tadi ya, detox dan defend ya. Jadi kita bisa mengkonsumsi berbagai multivitamin ya. Yang mana multivitamin itu juga ada di dalam makanan kita ya. Nah, jadi di dalam makanan kita berupa buah sayur ini misalnya vitamin A dan C gitu ya, wortel, kuning telur, ubi jala, daun singkong, brokoli, bayam, susu dan seterusnya itu mengandung komponen berupa vitamin A dan C yang cukup ya, sehingga kalau kita bisa konsumsi ini maka ini baik dalam rangka tadi ya mendetoks serta mendefense ya supaya imun tubuh kita tetap terpelihara ya, terjaga kesehatan kita. Vitamin D misalnya banyak pada sinar matahari, bisa ada suplemen juga, omega 3 ikan laut ya. Vitamin E misalnya juga banyak pada sayuran hijau, kacang-kacangan, bahkan kalau memang diperlukan suplemen vitamin E ya. Zinc juga demikian ya, dan vitamin B, folat dan besi ya. Karena semua ini berpengaruh pada sistem imun tubuh kita. Slide please. Slide please. Ya, slide. Udah ini Dok, udah ada slide-nya.
suaranya? Ya. Nah, ini tadi saya bicara di atas, kita harus cerdas ya, cerdas menggunakan teknologi ya, IT khususnya ya, di mana ini saya terima kasih ya dengan memonitor kesehatan pribadi kita ya, supaya kita bisa menjaga imunitas sekaligus juga bisa mengevaluasi mengenai kesehatan diri kita ya. Nah, ini berfokus pada perubahan yang positif pada kesehatan kita. Jadi nanti kita lihatkan ya, ada aplikasinya ya. Kita bisa memantau, mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar perut ya. Kita bisa memantau tanda-tanda vital kita secara berkala ya. Kalau ini dulu dilakukan di rumah sakit semuanya, ya, rumah sakit, ya, dokter praktek, klinik dan seterusnya. Tapi ini kita bisa punya sendiri, ya. Jadi melakukan screening kesehatan, ya, check up segala macam. Kemudian kita bisa masukkan, kita bisa cantumkan di dalam aplikasi ini, ya. Nah, kemudian dengan kita mendokumentasikan seluruh, ya, aktivitas fisik kita. Ya, termasuk tadi record semua ya tentang tadi tanda-tanda vital dan seterusnya, termasuk mengenai medical check up dan seterusnya. Dalam suatu aplikasi atau tool, maka kita bisa melakukan namanya monitoring dan evaluasi. Dan ini menarik ya. Slide please. Slide please. Nah, ini contohnya ya. Contohnya namanya personal health assistant. Jadi kita bisa melakukan asistensi kesehatan kita secara pribadi, ya. Jadi kalau kita perlu konsultasi ahli, nah baru nanti sesudah kita tidak mampu untuk mengevaluasi sendiri, ya. Nah, ini suatu contoh di mana seorang yang namanya X ini, kemudian dia mengisi aplikasi ini, ya. Apa aja aplikasinya yang ada itu, misalnya screening tentang COVID, ya. Screening COVID. Jadi kita ada screening ya, kita bisa tahu, wah ini jangan-jangan kita sudah terkena nih, nah, sudah ada gejala-gejala COVID misalnya. Ya. Kemudian juga screening menopause ya. Kemudian kita bisa lihat status gizi kita dengan IMT ya. Kita bisa lihat masukkan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang kita ke sini semua. Ya, tanda-tanda vital bisa dimasukkan, riwayat penyakit kita juga bisa dimasukkan. Ini kita konsumsi pribadi. Ya, jadi namanya personal health assistant. Nah, kalau memang diperlukan nanti kita konsultasi ahli gizi, dokter dan segala macamnya, nanti dengan data ini. Nah, ini kita bisa lakukan tiap hari, bahkan bukan tiap hari lagi. Tiap menit kita bisa masukkan data-data itu. Kalau memang kita punya data-data yang kita record. Nah, ini penting dalam rangka tadi. Bagaimana kita memperbaiki kesehatan kita, menyembuhkan berbagai penyakit, kemudian meningkatkan imun tubuh kita dengan melakukan sistem monitoring dan evaluasi. Kalau tidak ada monitoring evaluasi, nanti kita nggak punya langkah-langkah yang terstruktur tadi, ya, untuk bagaimana kita bisa mencegah penyakit bahkan menyembuhkan, ya, termasuk mencegah dari COVID-19. Slide, please. Ya, ini satu contoh saja dengan kita mengukur IMT namanya ya. Kita masukkan berat badan kita, tinggi badan kita, ya, dapat grafiknya ini, ya. Jadi awal-awalnya ini si X ini awal-awalnya IMT-nya antara 20 sampai 25 ya, sekitar 22 ya. 22 ini IMT-nya masih bagus ya. Nah, tapi kemudian naik IMT-nya ya, sampai indeks massa tubuhnya naik, jadi obes ya. Jadi ini suatu pemantauan terkait dengan gizi kita, ya. Jadi kita tahu kalau kita udah meningkat jadi gemuk, obes, nah ini imunnya jadi jelek nih, ya. Mudah kena COVID misalnya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini kemanfaatan tool ini sebagai alat monitoring dan evaluasi pribadi kita. Jadi ini nggak ada di rumah sakit. Jadi suatu teknologi yang dikembangkan, yang kreatif, yang menurut saya sungguh sangat membantu sekali. Dan saya sungguh sangat appreciate dengan ini. Slide, please.
Iya, saya kira ini yang terakhir, bahwa kita harus seperti kembang ini ya. Kembang ini kalau kita beri ke teman, ya istri, ya kemudian sahabat dan seterusnya, rasanya hati kita akan senang, ya. Hati kita bisa berbunga-bunga seperti ini, ya. Nah, pada saat hati kita sedang berbunga-bunga itu, maka Tuhan mengeluarkan suatu respon, ya, yang dipengaruhi oleh mekanisme saraf dan hormon, gitu ya. Ya, muncul ya namanya tadi yang saya sudah sebut berulang-ulang, hormon happiness ya. Jadi orang-orang ya, kenapa ini diambil sebagai gambarnya? Mudah-mudahan itu ya poinnya, bahwa orang menerima sesuatu berupa bunga ya, diberikan kepada sahabatnya, istri dan seterusnya, suami dan seterusnya, maka ini suatu hal bentuk kebahagiaan ya. Jadi kita berharap sistem imun kita akan jadi baik pada saat kita happy, pada saat kita gembira, pada saat kita optimis, pada saat kita berpikir positif. Bahkan terakhir saya ingin mengatakan bahwa seseorang yang kualitas keyakinannya kepada Tuhannya mantap, ya, saya menyebut kualitas imannya, kualitas imannya yang mantap kepada Tuhannya. Karena kalau kita dikasih penyakit COVID, ya itu atas izin Tuhan itu. Ya, karena Tuhan itu mampu menjaga tubuh kita, mampu meningkatkan imunitas tubuh kita. Kalau kita minta sama beliau, kalau kita berharap sama beliau, kalau kita yakin sama beliau. Nah, kalau keyakinan itu mantap, maka semoga Tuhan yang Maha Kuasa menjaga kita, sehingga juga menjaga imun kita, menjaga kesehatan kita, bahkan menyembuhkan. Karena kita yakin hanya Tuhan yang Maha Kuasa itu yang menyembuhkan kita semua dari berbagai penyakit. Nah, ini merupakan kata kunci ya, sebelum tadi ikhtiar yang saya sudah jabarkan di atas, ikhtiar yang berupa detox, defend, dan restore. Ya, saya kira demikian sebagai penutup. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya khususnya, dan kemudian pada teman-teman dan juga teman sejawat saya yang lain yang kebetulan hadir pada sore hari ini. Saya kira demikian, Dr. Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, terima kasih Dr. Indra yang sudah menjelaskan secara gamblang dan secara komprehensif bagaimana kita back to nature ya, sehat tanpa obat. Karena tadi Dr. Indra juga udah bilang bahwa kita manusia ini sudah diberikan Tuhan itu semua hal secara sempurna. Cuman kita kadang-kadang nggak tahu bagaimana memanfaatkannya ya. Sudah diberikan sistem imun yang sangat lengkap, tapi banyak sekali kita yang merusak juga. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, untuk sebelum sesi tanya jawab, ini nanti ada beberapa pengumuman dari Morris Community yang akan disampaikan oleh Ibu Sonya. Dan yang sudah punya pertanyaan, nanti siap-siap bisa untuk raise hand, angkat tangan, nanti akan dibuka mic-nya oleh Bu Sonya, nanti bisa langsung jawab. Dan juga kalau mau chat, silakan. Baik, Bu Sonya, saya berikan waktu kepada Bu Sonya untuk membacakan beberapa pengumuman dari Morris. Oke, terima kasih Bu Ferry. Wow, luar biasa Dr. Indra. Saya sangat setuju banget dengan Dr. Indra. Memang biar bagaimanapun kalau kita datang dari sana, Tuhan yang menciptakan kita, udah disiapkan oleh Tuhan segala-galanya. Di dalam tubuh kita, termasuk di alam pun, makanan pun disiapkan. Hanya how we get it. Gimana cara kita mendapatkannya? Gimana cara kita bisa mengolah itu? Luar biasa. Dan sebelum acara tanya jawab, ya, jadi Bapak dan Ibu, seperti kata Dr. Ferry, siapkan dulu pertanyaannya, tulis dulu Bapak dan Ibu sebanyak-banyaknya, ya. Kita punya waktu cukup panjang untuk tanya jawab. Apapun Bapak dan Ibu mau tanya, silakan. Dr. Indra adalah seorang spesialis penyakit dalam. Artinya beliau banyak tahu karena banyak belajar Bapak dan Ibu ya. Nah, sementara Dr. Indra istirahat sebentar,
minum dulu sebentar ya dok ya. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk Terima kasih. event berikut dari Mortgage Community. Oke. Nah, tapi sebelum saya sampaikan dulu, ini saya seneng banget dengan ini. Seneng banget dengan kata-kata ini waktu Dokter Ana ngomong ini, wow, saya juga suka nih karena saya udah pernah baca juga ini. Ya, ini gampang dan memang seharusnya seperti inilah kita. Biarlah makanan menjadi obatmu dan obatmu itu adalah makananmu. Bukan bukan obatmu adalah makananmu. Ya, jadi obatmu itu adalah dari makanan, bukan dari obat-obatan. Ya, ini adalah kata siapa? Ini kata seorang dokter, artinya dia disebut sebagai bapak ilmu kedokteran, Hippocrates. Kalau kita pernah dengar, Hippocrates ini hidup 460 tahun sebelum Masehi kalau nggak salah. Ini orang Yunani, Bapak dan Ibu. Ya, dan emang seharusnya seperti inilah kita. Karena zaman dulu nggak ada obat, zaman bahula itu nggak ada obat. Tapi sekarang banyak obat, karena juga banyak yang sakit. Oke, nah Bapak dan Ibu, tadi Dr. Indra sudah cerita tentang sesuatu yang dari alam. Memang biar bagaimanapun back to nature. Tuhan itu menciptakan semuanya buat kita. Seringkali kita tuh nggak tahu gitu, yang mana sih? Bahkan seringkali kita juga hanya mendengar apa kata orang, ya kan? Kata si A, kata si B ini bagus, ikut-ikutan. Udah Bapak dan Ibu, kita sekarang di era digitalisasi. Kita belajar untuk menjadi pinter. Kita bisa cari di mbah Google. Apapun kita bisa searching. Sebelum kita memasukkan sesuatu ke tubuh kita mesti harus tahu dengan jelas dulu. Ini layak nggak untuk saya konsum? Mau apakah itu misalnya apa aja, vitamin kayak layak nggak untuk tubuh saya? Atau timbang-timbang ini, kalau saya beli vitamin ini atau beli suplemen ini, kira-kira worth it nggak uang yang saya keluarkan dengan hasil yang saya dapat? Nah, itu yang paling penting Bapak dan Ibu. Nah, besok malam saya akan ngejelaskan secara detail tentang resveratrol. Ada banyak teman-teman yang belum sempat bisa ikut karena waktunya nggak pas. Nah, besok malam bisa ikut. Atau yang kepengen ikut lagi, pengen tahu lagi berkali-kali. Saya sangat-sangat merasa ini sesuatu yang betul-betul heboh sebetulnya di luar negeri, dan memang ini yang sudah disiapkan oleh alam buat kita. Tuhan sudah menciptakan ini untuk manusia, cuma kita nggak tahu. Nah, kali ini saya pengen Bapak dan Ibu kenalan dengan ini, namanya resveratrol. Ya, ini adalah antioksidan alami yang tadi disebut-sebutkan oleh Dr. Indra, bahwa ini antioksidan tapi yang dari alam. Cuma sayang Bapak dan Ibu, kelompok ini tidak bisa tumbuh di lahan Indonesia. Hanya tumbuh di 4 musim di daerah dataran tinggi, kebanyakan dari Amerika, Eropa, dan hutan Amazon. Nah, makanya kita harus tahu dulu nih Bapak dan Ibu. Ya, nah saya akan bahaskan ini secara detail. Ini sudah heboh sepanjang abad, sejagat Bapak dan Ibu ya. Saya pengen Bapak dan Ibu lihat lagi mengenai asal-usul penemuannya di dalam video 2 menit ini Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu ada gambaran. Ini penemuan awal daripada resveratrol. Bagi sebagian besar dari kita, bentuk-bentuk aneh ini mungkin terlihat indah. Tapi para peneliti melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat pertanyaan yang mungkin adalah pertanyaan paling penting dan kompleks sepanjang masa. Dr. Sinclair, di sini aku melihat kubus-kubus berwarna yang lucu. Kubus-kubus kecil ini sebenarnya adalah protein dalam tubuh kita yang kita percayai mengendalikan proses penuaan. Kalau dia benar, Dr. David Sinclair sudah menemukan salah satu kunci genetik yang akan men-set ulang jam biologis kita. Aku rasa kami sudah mendapatkan pemahaman baru atas proses penuaan. Bagaimana dia menemukan protein-protein ini? Ini terlihat seperti barcode, tapi sebenarnya ini adalah peta dari gen kita. Cetak biru kehidupan yang tersimpan dalam setiap sel tubuh kita. Beberapa dari gen ini memegang peran penting dalam kecepatan penuaan sel-sel kita. Dr. Sinclair menguji ribuan sel secara acak, mencari zat kimia yang bisa mengaktifkan gen-gen itu. Kami menemukannya secara tidak sengaja. Kami menemukan molekul ini dari anggur merah. Dan waktu kulihat di komputerku, apa itu resveratrol? Dan itu ada dalam anggur merah. Aku hampir terjatuh dari kursiku, karena tentu saja kita tahu anggur merah itu bagus untuk kita. Kalau kebetulan aku ada anggur merah, Benarkah? berapa banyak yang harus kuminum untuk merasakan khasiatnya? Berdasarkan pengalaman kami, mungkin sekitar 1.000 botol per hari.
Jadi itu bukan solusinya. Dr. Sinclair kembali ke lab dan menemukan cara untuk membuat resveratrol 1000 kali lebih poten. Jadi apa manfaatnya untuk tubuh kita? Kami menemukan bahwa resveratrol bekerja pada sebuah gen yang disebut SIRT1. Dan ini gen yang mengendalikan proses penuaan. Resveratrol memperbaiki gen itu dan mengaktifkannya. Dan dengan gen itu diaktifkan pada tikus di sebelah kanan dengan dosis resveratrol tinggi. Tikus itu tiba-tiba berubah menjadi pelari handal, berlari 2 kali lebih jauh dari tikus yang di kiri. Mereka mengkonsumsi menu dengan kadar lemak tinggi, makanan berlemak, dan mereka hidup sama-lamanya dengan tikus yang kurus dan sehat. Artinya mereka tidak menderita penyakit hati, kanker, osteoporosis, dan mereka hidup 30% lebih lama. Kau bisa melakukan hal yang sama pada manusia? Dengan gen yang sama, dan kami pikir resveratrol bisa memberikan manfaat yang hampir sama pada manusia. Sadar akan potensi besar pil barunya, Sinclair bekerja sama dengan pengusaha bioteknologi Westphal. Bersama mereka mengumpulkan lebih dari $100 juta untuk riset lebih lanjut. Dan kami yakin bisa meningkatkan gaya hidup sehat. Jadi kalau kau berusia 80 tahun, kau bisa berlaku seperti berusia 50 tahunan. Pada uji coba manusia pertamanya, resveratrol berhasil mengobati diabetes tipe 2, salah satu penyakit penuaan terbesar. Kalau semuanya berjalan lancar, maka kami akan meminta surat izin FDA 5 tahun lagi. Pikir orang-orang akan berpikir kalian memberikan harapan palsu. Ini tidak mungkin terjadi. Jawabanku adalah, aku setuju. Ini benar. Apalagi yang bisa kukatakan, penuaan adalah serangkaian penyakit, dan mereka bisa merambatnya dan menyembuhkannya. Orang-orang akan hidup lebih lama dan lebih sehat. Dan kalian bicara khususnya tentang diabetes dan Alzheimer? Pembunuh utama dalam masyarakat barat adalah penyakit-penyakit yang akan bisa disembuhkan dengan obat-obat yang sedang kami kembangkan. Kalau begitu, dokter? Bersulah. Ya, itu dia Bapak dan Ibu ya. Penyakit degeneratif tidak ada obatnya, tetapi sekarang ada pengharapan Bapak dan Ibu ya. Kita tentunya minum obat nggak bisa seumur hidup. Kalau kita terus minum obat, ya kita juga pengen sembuh tanpa obat ya. Nah, hari Selasa ada bisnis talk juga di Moritz Community. Bapak dan Ibu mau ikut, silakan. Ini the best momentum ya. Sekarang kita sedang memasuk ke dalam sebuah momentum perubahan dari era konvensional masuk ke era teknologi digital. Kalau bisnis kita tidak masuk ke arah teknologi digital, siap-siaplah Bapak dan Ibu akan tergerus atau kena tsunami ya. Karena ya sekarang semua udah pakai aplikasi, udah online. Kalau kita masih nggak online, ya udah kita siap-siaplah untuk goodbye ya. Ya, mungkin nggak kita bisa membangun passive income di masa pandemi ini? Ini merupakan sebuah pertanyaan bagus. Saya akan jelaskan ini kepada Bapak dan Ibu, solusinya seperti apa ya. Saya cuma kasih ini setengah menit aja video ini. Kita masuk ke dalam satu era yang the best Bapak dan Ibu. Sebetulnya masanya sekarang ya. Best time of the century. The first Ini masa yang terbaik sekarang Bapak dan Ibu. technology revolution, the steam, the water, right, in the UK. Jack Ma, pemilik Alibaba dari Cina. The second technology revolution is called the energy revolution, electricity. After 50 years, electricity was found. Business booming. Internet has only for 20 years. The next 30 years is the best time for us, for our young people. We are all lucky. We are only like 20, 30 years old. The next 30 years, the best time. The last 20 years is the time I call information technology. That's the Oke, Bapak dan Ibu, saya nggak akan puterin sampai habis, Bapak dan Ibu, tapi ikutin aja besok ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Bapak dan Ibu. Sudah cukup lama Moritz Community pengen nyari pembicara untuk memberikan edukasi dari sisi leadership ya. Nah, kali ini pembicaranya nggak tanggung-tanggung Bapak dan Ibu. Beliau sudah berbicara di banyak kementerian ya, berbicara di banyak institusi. Bahkan juga semua berkaitan dengan keadaan bagaimana cara data analitika dan sebagainya. Beliau sangat ahli di bidangnya. Ini adalah edukasi dan informasi yang Moritz ingin berikan secara free kepada Bapak dan Ibu. Tapi dengan syarat Bapak dan Ibu tidak boleh hadir sendiri. Saran saya, Bapak dan Ibu harus bawa teman.
Kenapa Bapak dan Ibu? Kita tahu kita masuk dalam dunia yang sedang mengalami krisis di mana-mana. Resesi ada di mana-mana. Nah, leadership itu penting banget Bapak dan Ibu. Kita mesti harus merubahnya dengan cara apa? Beliau, pembicaranya, Bapak Sabam Hutajulu, beliau bukan hanya berbicara tentang teori saja, tetapi beliau adalah pelaku. Artinya beliau berkecimpung di dalam institusi, bekerja, dan lain sebagainya. Nah, base-nya adalah experience. Saya sudah pernah menjanjikan kepada semua peserta bahwa semua yang kami akan sampaikan melalui Moritz Community ini adalah based on experience. Kita belajar dari pengalaman orang, Bapak dan Bu, itu akan jauh lebih bermanfaat daripada kita hanya mendengarkan apa kata orang. Ya, kalau kita belajar sesuatu dasar experience orang, wow, ini akan menjadi sangat luar biasa. Pastikan Bapak dan Ibu ikut ini juga free. Bapak dan Ibu bisa daftar di WA admin. Ya, hari Minggu depan, tanggal 4 Oktober, jam yang sama seperti hari ini. Leadership during crisis. Kita lihat videonya sebentar Bapak dan Ibu. Inilah pembicaranya yang akan berbicara minggu depan. Oke, ntar dulu, ini mana nih? Sabar ya. Wow, ini videonya nggak keluar ya Bapak dan Ibu ya? Oh, sebentar Bapak dan Ibu, ini lagi upload videonya sebentar, cuma 2 menit kok. Nah, ini sudah keluar ya. Sekalian kita kenalan dengan pembicaranya juga. Cuma 2 menit Bapak dan Ibu. Oh, loadingnya lama banget nih. Ada masalah apa dengan internet saya nih? Sebentar, aduh. Oke, atau kita akan putar nanti nih. Kita tunggu setengah detik nih. Kalau misalnya keluar, kalau enggak, kita skip dulu. Nanti kita akan putarkan. Oh, low system resources. Oke, Bapak dan Ibu, saya rasa mungkin saya kembalikan kepada Dr. Ferry dulu. Sayang banget di videonya. Kita tunggu sinyalnya nanti ya. Oke, Bapak dan Ibu, silakan kalau begitu Bu Ferry, jadwalnya untuk bertanya jawab ini saya akan putarkan nanti di akhir acara, Bu Ferry. Silakan Bu Ferry. Baik, terima kasih Bu Sonya. Dr. Indra, Halo, Bu Ferry. kita sudah siap. Oke. Dr. Indra, kita sudah siap untuk melanjutkan sesi berikut. Dr. Indra. Ya. Lagi masalah Ya. di sinyal ini Ya. kayaknya, Bu. Ya. Oke. Ya. Suaranya kecil ya? Ya, siap.